Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Begitu luar biasa kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan tetap memberikan kita anugerah untuk terus berjuang, melangkahkan kaki kita, menikmati anugerahnya. Untuk itu, mari kita berdoa dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah Engkau boleh berikan bagi kami bersekutu bersama-sama memuji Engkau. Ya Allah Bapa kami, di tengah-tengah kehidupan kami begitu banyak aktivitas yang kami lakukan. Namun sebelum kami melanjutkan dan memulai segala sesuatunya, kami hendak disegarkan oleh firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu ini ya Bapa boleh memberikan kekuatan dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk melanjutkan anugerah Tuhan. Ya Allah Bapa kami, bersabdalah kepada kami, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita pada saat ini melalui Ayub 36 ayat 5 sampai 23. Demikianlah firman Allah. Ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Engkau dicengkeram hukuman dan keadilan. Janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok. Janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan? Ataukah seluruh kekuatan jeripayamu? Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti Dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata, engkau telah berbuat curang?
Amin firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang senantiasa melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Tema perenungan kita sepanjang hari ini, tolonglah orang yang menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, penderitaan sering membuat orang yang merasakannya menjadi putus asa dan tidak berdaya. Apalagi jika penderitaan itu berat dan sudah cukup lama dirasakan, sehingga yang dibutuhkan oleh orang yang menderita adalah kasih dan kepedulian. Ayub, seorang yang saleh, diizinkan Tuhan mengalami penderitaan cukup berat dan berkepanjangan. Namun sahabat-sahabat Ayub menganggap bahwa Ayub menderita oleh karena dosa. Sahabat-sahabat Ayub satu persatu menasihati Ayub, tetapi itu justru membuat Ayub semakin tertekan. Elihu, salah satu sahabat Ayub yang berusaha menasihati Ayub. Elihu memperlakukan Allah seperti suatu mekanisme, menghukum orang fasik dan memberkati orang benar. Penderitaan dipandangnya sebagai cara Allah memperingatkan orang yang fasik agar bertobat. Jika demikian, Ayub dianggapnya termasuk kelompok orang fasik yang sudah diingatkan Allah melalui penderitaannya. Seperti seorang penjahat. Apakah itu benar? Bukankah Ayub adalah seorang yang saleh dan benar di mata Tuhan? Lalu mengapa orang benar menderita? Tidak selamanya penderitaan itu disebabkan oleh karena dosa, tetapi ada penderitaan yang Tuhan izinkan karena Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik. Dan melalui semua penderitaan itu, nama Allah dipermuliakan. Tugas kita ketika melihat orang lain menderita adalah menolongnya, bukan justru menambah beban penderitaannya dengan cara menghakimi mereka. Yakinlah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa sebesar apapun penderitaan manusia, lebih besar kasih karunia Tuhan serta kuasa pemulihannya. Kita dapat memulai perjalanan menuju pemulihan bila kita memerlukan pertolongan. Tuhan memampukan kita untuk saling menolong dalam kehidupan. Amin. Mari kita sehati sepikir, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Bapa pemilik kehidupan kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala hal yang boleh kami kerjakan. Kami boleh kuat, boleh sehat untuk melakukan pekerjaan kami setiap hari. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan saat ini. Kiranya kami terus dimampukan untuk saling menolong, saling mengasihi di dalam kehidupan kami. Saat ini, bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu di Jemaat Efrata Bontang, kami datang berdoa untuk setiap kehidupan kami. Berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang dalam tumbuh kembang, dalam proses studi. Kiranya Tuhan yang akan melengkapi setiap kebutuhan mereka dan segala cita-cita mereka boleh tercapai seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi pemuda-pemudi-Mu yang saat ini sedang dalam masa pencarian identitas. Kiranya Tuhan tetap meneguhkan langkah juang mereka, tetap bersama-sama dengan mereka dalam proses masa muda.
Dan bagi saudara-saudari kami yang sementara mencari lapangan pekerjaan, kiranya Tuhan membukakan jalan bagi mereka dan mereka akan melihat bahwa Tuhan menyiapkan rancangan yang indah. Ya Allah Bapa kami, berdoa bagi setiap orang tua yang dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam aktivitas keseharian, kiranya Tuhan tetap menguatkan dan meneguhkan dalam setiap pekerjaan yang boleh Engkau karuniakan bagi kami. Ya Allah Bapa kami, bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi lansia dalam masa tua, kiranya Tuhan tetap meneguhkan iman percaya mereka. Kiranya Tuhan yang tetap menghiburkan dalam menjalani masa tua. Ya Allah Bapa kami senantiasa berdoa untuk sukacita yang terus kami alami dalam kehidupan kami, untuk berkat-berkat-Mu dalam pekerjaan kami, untuk usia yang boleh Engkau karuniakan bagi kami, bahkan Engkau membukakan pintu-pintu berkat bagi kami. Sekiranya berkat-berkat-Mu boleh kami kelola dengan baik dan kami boleh gunakan untuk saling mengasihi kepada sesama kami. Berdoa bagi orang tua saudara-saudara kami yang sementara dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan tetap menghiburkan dalam setiap proses kesembuhan yang sedang dialami. Sekiranya Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Mu bagi mereka sehingga mereka boleh sembuh dan pulih oleh karena perkenaan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, begitu banyak pergumulan yang kami alami, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan bersama dengan keluarga, dan banyak hal yang kami gumuli. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan bersama-sama dengan kami untuk memulihkan kehidupan kami di tengah-tengah pandemi. Ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami, segala harapan kami hari ini, pekerjaan yang kami akan lakukan, kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami menopang dan menolong kami. Ya Allah Bapa kami, inilah doa seru sembahyang kami yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah doa dan renungan kita saat ini. Tetaplah teguh, tetaplah kuat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.